Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى صاحب القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta ridhanya dan anugerahnya dan nikmat sehat afiat serta nikmat panjang umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua, kita bisa berkumpul, kita bisa berhadir, kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini di tempat yang mulia ini dalam rangka acara tasyakuran wisuda kedua santriawati hafizah yang telah mengikuti program tahfizul Quran Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan dengan diawalinya acara kita tadi dengan khataman Al-Quranul Karim, mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta anak-anak cucu kita dan orang-orang yang kita cintai di akhirat kelak akan mendapatkan syafaatnya Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan dengan perantara Khatmul Quranul Karim yang kita selenggarakan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki yang halal kepada kita, dan mudah-mudahan dengan perantara Al-Quranul Karim yang kita khatamkan pada malam hari ini,
Allah Subhanahu wa taala mengakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Al-muhtaramun wal mukarramun, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai dan kita hormati Syekhuna wa Ustadzuna Abuna Al-Alimul Fadil Al-Muallim Kiai Haji Mahlan Hamdan, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus, hafizahullah wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bituli hayatih bitamamis sihhah wa syumulil afiyah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa asrari barakati ulumihi. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara beliau dan memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmunya kepada kita dengan berkat beliau dan ilmu-ilmu beliau. Amin, Allahumma amin. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, akhuna al-mukarram al-ustadz al-fadil al-muallim Busiri Mahlan, wakil sekaligus penanggung jawab Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus, dan juga yang sama-sama kita muliakan akhuna al-mukarram al-ustadzul fadil al-alim al-muallim Haji Marhani, ketua bidang program tahfidzul Qur'anul Karim Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus, serta yang sama-sama kita muliakan seluruh dewan-dewan guru pengajar, putra-putri, santri-santriawati Ponpes Darussalam Muara Tapus, dan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, santri-santriawati hafiz-hafizah yang telah menyelesaikan program tahfidzul Quran Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus, dan seluruh santri-santriawati Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus yang kita cintai, serta seluruh tamu undangan, wali santri, santriawati, bapak ibu saudara-saudari yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majlis Tasyakuran Takhtim Al-Quranul Karim kedua Pondok Pesantren Muara Tapus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah melaksanakan acara tasyakuran wisuda yang kedua santri-santriawati hafidh-hafidhah dengan kriteria hafalan 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 30 juz. Yang mana yang sudah menyelesaikan hafalan 5 juz ada 12 orang. Yang menyelesaikan hafalan 10 juz ada 3 orang. Yang mana sudah menyelesaikan hafalan 15 juz ada 3 orang. 20 juz ada 3 orang juga. Dan 30 juz ada 2 orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada para santriawati yang ikut takhtim pada malam hari ini, sehingga mereka menjadi hafizah yang bisa mengamalkan Al-Quran yang mereka hafal, dan mereka membawa keberkahan kepada keluarga,
orang-orang terdekat mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati mereka untuk mampu menjaga hafalan yang mana telah mereka hafal. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Tasyakuran wisuda kedua Pondok Pesantren Tahfidz Darussalam Muara Tapus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dan kemuliaan orang yang menghafal Al-Qur'an ini kiranya tidak diragukan lagi, karena Allah Subhanahu wa taala mencantumkan, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Salah satu di antara ayat yang mengandung isi kemuliaan seseorang yang menghafal Al-Qur'anul Karim yaitu yang ada di surah Fatir yang berbunyi summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, yang mana artinya kata Allah kemudian telah kami wariskan akan Al-Qur'anul Karim itu kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Nah, ini luar biasa. Jadi orang nang kawa menghafal Quran baik nang 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz dan 30 juz. Itu memang orang yang Allah Ta'ala pilih, orang yang Allah Ta'ala sudah saring di antara hamba-hambanya. Ini menunjukkan manqobah azimah, kemuliaan yang besar, keagungan yang luar biasa bagi para penghafal-penghafal Al-Quran. Karena itu ulun mohon Bapak Ibu, saudara-saudara dan para santri-santri yang berada di hadapan ulun pada malam hari ini, yakah, berjuanglah kalian di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Semangatlah kalian di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Tolong kepada Bapak Ibu yang mana anaknya menyantri di pondok pesantren ini, sambil juga pian berikan motivasi, dukungan, arahan, nasihat, supaya anak-anak pian yang ada mengaji di sini, yang ada memondok di sini, yang belajar di sini, kawa hafal Al-Quranul Karim, Pak. Mudah-mudahan kita dikawakan. Amin, Allahumma amin. Orang yang hafal Quran ini luar biasa rutbahnya dan derajahnya, sama ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah ulun sampaikan, dan sama ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. An Utsman ibni Affan radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, Nabi kita membawa dengan sigat isim tabdil, orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling unggul di antara kamu wahai orang Islam, yaitu jar Nabi kita orang yang man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang mau belajar Al-Qur'anul Karim, orang yang mau menimba ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, mulai menghafalnya, mulai belajar tajwidnya, sampai memurajaahinya, sampai memfaham tafsirul Al-Qurannya, sampai memahami ayat-ayat. Ada ngarannya ayat Makki, ada ayat Madani, ada ayat ngarannya Laili, ada ngaran ayatnya Nahari, ada ayat ngarannya Saifi, ada ayat ngarannya Syita'i, ada ayat yang namanya Nasih, ada ayatnya yang Mansuh, ada ayat nang muhkam, ada ayat nang mutasyabih, ada ayat nang mutlaqah, ada ayat yang muqayyadah,
Ada ayat yang ammah, ada ayat yang khassah. Jar Nabi kita khairukum man ta'allamal Qur'an. Tolong santri-santri semangat belajar Al-Qur'annya. Semangat mengaji ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena sekali lagi ilmu yang kalian tuntut yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik ilmu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah alladzi qala fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang mana telah bersabda pada menerangkan kehebatan dan kemuliaan kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, ana madinatul ilm, aku adalah kota ilmu, gudangnya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali bin Abi Thalib adalah gerbang kota ilmu tadi, kata Nabi SAW. Kata beliau di dalam satu buah riwayat yang mana disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang dicatat oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Bujairimi di dalam hasyiahnya. Kata beliau, perhatikan, mohon perhatikan, jangan ngantuk, ya kah? Jangan ngantuk, perhatikan ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Ini menentukan untuk kebahagiaan pian-pian di masa akan datang. Mudah-mudahan, ya kah? Antum, ya kah? Syubbanul yaum, pian-pian ini pemuda-pemuda di masa sekarang akan rijalul ghad, menjadi kena para pemuda-pemuda masa depan. Pian kena nang jadi gurunya, pian kena nang memimpin masyarakat. Perhatikan ini tentang kelebihan ilmu. Perhatikan supaya kita belajarnya bujur-bujur, sungguh-sungguh, benar-benar, supaya kita belajarnya serius. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilmu afdalu minal mali bi sab'ati awjuhin. Ilmu itu lebih mulia. Ilmu itu lebih mulia, kedudukannya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan harta. Kata beliau, bi sab'ati awjuhin, dengan 7 sudut pandang. Jadi ilmu yang pian pelajari, wabil khusus ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, kata Sayyidina Ali, itu lebih mulia daripada harta dengan 7 sudut pandang. Dengan 7 sudut pandang. Pertama, kata beliau, awwaluha, kata beliau, pertama di antara 7 sudut pandang yang mengatakan ilmu itu lebih mulia daripada harta, al-ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasul fara'inati. Ilmu itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah warisan peninggalan para nabi-nabi dan rasul. Sekali lagi, ilmu itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah peninggalan dan warisan para nabi-nabi dan rasul. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para orang-orang alim itu adalah para pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi dan rasul, kata Nabi kita SAW, mereka sama sekali tidak meninggali dan tidak mewariskan kepada umat mereka akan uang dinar, uang emas, wala dirhaman. Para nabi dan rasul tidak mewariskan kepada umatnya, ya kah, uang dirham, yaitu uang perak, kada, jar Nabi kita. Apa yang mereka wariskan? Wa innama warrasul ilma. Hanya saja mereka, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Karena itu mohon, ya kah, kuatkan lagi tekadnya, kuatkan lagi semangatnya untuk belajar ilmu agama. Pian nih para santri, mohon para santri mau belajar ke sini, mau belajar ke pondok pesantren Darussalam Muara Tapus kemari, pian belajar, paham kada paham pian, ya kan, paham kada paham, mau belajar, mau istiqomah belajar, mau menurut aturan guru, paham kada paham, pian mendapat berapa?
kemuliaan ada 5 kemuliaan. Ada mendapat 5 keistimewaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda nih. 1 je Nabi kita. Man arada ay yanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ilal muta'allimin. Barang siapa menghendaki bahwa memandang dan melihat ia akan orang-orang yang Allah Ta'ala merdekakan daripada siksa api neraka, akan orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan dari siksa api neraka, kata Nabi kita, falyanzur ilal muta'allimin, maka hendaklah ia memandang kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Jadi orang yang mau mengaji ilmu agama ini sudah ada, ya kah? Tersurat dari Nabi kita SAW, terucapkan dari Nabi kita SAW bahwa orang yang mau belajar ilmu agama ini dapat jaminan kebebasan daripada siksa api neraka. Kenapa jar Sayyidina Ali? Kenapa jar Nabi kita jadi begitu, ya kah? Kemuliaan orang yang belajar itu dapat kebebasan dari siksa api neraka. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah jar Nabi kita yang bermula diriku berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini buan pian nah. Ini buan pian. Ya kah sama ada lakian atau binian. Ma min muta'allimin yas'a ila babil alim. Tidak ada satupun orang yang belajar ilmu agama yang melangkahkan kakinya ke depan pintu-pintu rumah orang alim, ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid, ke langgar-langgar, ke musalla-musalla, ke majelis-majelis ta'lim. Jar Nabi kita, illa kataballahu bikulli qadamin ibadata sanatin, melainkan pasti Allah Ta'ala catat bagi orang yang belajar ilmu agama itu dengan setiap kali langkah kaki yang ia langkahkan ibadah 1 tahun. Nah, luar biasa pian ya kah? Dapat pahala ibadah 1 tahun melangkah aja, mulai kampung mana misalnya ya kah, ujung sana nah misalnya 100 langkah. Nah, 100 tahun pian beribadat. Mudah-mudahan pian mau istiqomah nah belajarnya ya kah? Tantangan buan pian sekarang ini ya kah? Tantangannya apa? Mudah-mudahan dicintakan lawan ilmu. Mudah-mudahan dicintakan lawan ilmu, mudah-mudahan terhindar daripada was-was dan bujuk rayu syaitan. Tantangannya ini pian ya kah? Harus pian apa yo? Menahani hawa nafsu. Kadang-kadang malas belajar, kulir disuruh guru ya kah? Mahapal jurumiyah kadang-kadang koler, disuruh mahapal koler. Lawan itu, perangi itu. Karena itu bujuk rayu syaitan aja. Itu hanya bujuk rayu nafsu. Jar Imam Busiri di dalam Burdah, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadakan nusha fatahimi. Ya kah gitu kah? Ya kah? Ya kah sama-sama nih kita ya kah? Kita kadang-kadang pengajar aja kadang-kadang bisa loyo juga kadang-kadang ya lah. Ya kah? Pengajar kadang-kadang kita jadi guru semangatnya nih. Ujar Imam Busiri, wa khalifin nafsa, ya kah? Lawan olehmu, wahai pelajar ilmu, wahai seorang manusia, akan hawa nafsumu, wa asihima, lawan pulang hawa nafsu dan syaitan itu. Lawan, ya kah? Sekalipun nafsu dan syaitan itu memberikan nasihat jual lawan ikam, maka curigai aja sih. Nya kadang-kadang kena aku jadi sini kira-kira kada apa-apa dulu jadi sehari izin ya kah? Harus sekalinya menyanyat pamepin lah Semartapura ya lah. Hendak izin pulang hari yang kedua kada apa-apa jujur uzur jujur. Hanya nyanyat pulang hari ketiga harus sekalinya kada ada lagi di sekolahan sini. Itu bahayanya. Ya kah? Nah, karena itu bujur-bujur kita belajar ilmu agama. Jadi sebuting tadi Nabi kita dapat kemuliaan. Allah Ta'ala catat dengan setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tasyakuran wisuda hafidh-hafidhah yang kedua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua aja Nabi kita. Ya kah? Wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannati.
Dan Allah Ta'ala bikinkan bagi orang yang mau belajar ilmu agama melangkahkan kakinya tadi dengan setiap langkah kaki yang ia langkahkan tadi, ya kan, satu buah kota besar di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ampih mengaji, jangan ampih belajar, ya kah. Niatakan terus mulai jergur ibus tadi, ya kah, utlubul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Belajar tuh mulai dari dibuayan sampai nama ke liang lahat. Kedua, sudah dapat kemuliaan apa? Memboking satu tempat surganya Allah. Yang ketiga, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang belajar ilmu agama yang melangkahkan kakinya ke pondok-pondok pesantren. Yang ketiga, jar Nabi kita, wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Dan ia berjalan di permukaan buminya Allah dalam keadaan buminya Allah memintakan ampun bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Kada hendaklah kita jadi orang nang kene. Bumi ini memintakan ampun, ya kah? Ada ngarannya si A bin si B, subalah sana misalnya berjalan ini ya kah menuju sekolahan sini. Bumi itu tak memintakan ampun aja tak, tiap pian melangkah tuh, ya Allah ya Tuhanku, ampuninah dosa hamba pian yang bernama si A bin si B ini yang menuntut ilmu di pondok pesantren Muara Tapus ini, ampuninah. Bumi berdosa lah ulun betakun. Tanah ini berdosa kada? Kada. Jadi potensi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ganal kada? Ganal. Dapat kemuliaan yang ketiga pian. Yang keempat, jar Nabi kita, bila orang mau belajar ilmu agama, mau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat majelis ta'lim, wa yumsi wa yusbihu, dan apabila ia memasuki di hari petangnya dan di pagi harinya, maghfuran lahu, Allah Ta'ala ampuni bagi dosa-dosanya. Bila maja makan, mata hendak kuring, diampuni Tuhan. Berbuka mata, iya kah? Diampuni Tuhan juga pulang. Yang kelima, jar Nabi kita dapat kemuliaan yang kelima, ya kah? Wa tashhadul malaikatu lahu bi annahu min utaqaillahi minan nar. Dan malaikat-malaikat Allah naik saksi kepada orang yang mau belajar ilmu agama dengan bahwasanya ia itu orang yang belajar ilmu agama dari sebahagian hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala merdekakan daripada siksa api neraka. Ada di dalam hadis yang lain, wa talibul ilm, Nabi kita, orang yang mau belajar ilmu agama itu la yastaghfiru lahu kullu syai'in, benar-benar memintakan ampun baginya tiap-tiap sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, hatta al-hitani fil lujjah, sampai ikan-ikan yang berada di dalam gelombang laut. Mudah-mudahan ya kah? Mudah-mudahan kawa istiqomah, kawa ma'amalakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tasyakuran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ali, kita kembali ke perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi. Belum tuntung lagi, jam berapa nih? Jam 10:30. Belum ulun manukan padilat Quran kada tuntung lagi penderan Sayyidina Ali tadi, hanya separuh. Al ilmu khairum minal mali, ya kah? Bisa ba'ati au juhin. Awwaluha al ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasul fara'inah. Jadi Sayyidina Ali, adapun harta, jar Sayyidina Ali, ya kah, itu adalah warisan dan peninggalan Fir'aun dan kaumnya. Pian hafal aja surah Ad-Dukhan, coba baca pian surah Ad-Dukhan. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kam taraku, berapa banyak ya kah Fir'aun dan para gerombolan-gerombolan Fir'aun, para prajurit-prajurit Fir'aun, mereka telah meninggalkan min jannatin wa uyun, daripada jannatin, kebun taman-taman yang indah, dan mata air yang indah, wa zuru'in, dan berapa banyak mereka meninggalkan daripada tanaman-tanaman yang elok, wa maqamin karim, dan tempat-tempat yang mulia. Kam taraku min jannati wa uyun, ya kah, wa zuru'i wa maqamin karim
wa na'matin kanu fiha fakihin, berapa banyak kenikmatan dunia yang mana mereka nikmati, yang mereka tinggalkan. Istana mereka tinggalkan, harta-harta mereka tinggalkan, apa-apa yang ada mereka miliki mereka tinggalkan di dunia. Nah, itu jar Sayyidina Ali yang pertama dulu. Yang kedua jar Sayyidina Ali, ilmu itu lebih mulia daripada harta, ya kah? Wasani hajar Sayyidina Ali, ya kah? Al ilmu la yanqusu bin nafaqati, ilmu itu tak berkurang nominalnya dengan sebab dilajarkan. Nih guru-guru yang melajari ini nah, ilmu sidin bila sidin melajarakan kada berkurang ilmu sidin, bahkan ilmu sidin bertambah-tambah. Coba takuni pian guru-guru pian nang jadi guru di sini nah, mulai nang Tuhannya ya kah sampai nang guru-guru nang anumnya takuni, pasti ta mutolaah tak, pasti napa tak tebukaan kitab-kitab nang bahari tak, bujur kalah iya kah, lalu jata membukai dobitan pahaman bahari, bertambah kada ilmunya, bertambah. Adapun harta jar Sayyidina Ali, wal malu yanqusu bin nafaqah, harta itu berkurang nilainya dengan sebab dinapakohkan dan diinfakkan. Pian bisi duit 50.000 pian bariakan separuh 25.000, berkurang kada? Berkurang. Itu yang kedua jar Sayyidina Ali. Wasali suha, dan yang ketiga jar Sayyidina Ali bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada harta. Yang ketiga jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kah? Al malu yahtaju ilal hafiz, harta itu menghajatkan dan membutuhkan kepada orang yang menjaganya. Coba pian melihat orang yang kaya raya, banyak bisi aset ya kah, banyak bisi rumah, banyak bisi toko. Ayo, menghajatkan kepada banyaknya karyawan yang menjaga hartanya. Betul kah? Menghajatkan kepada banyaknya sukriti yang menjaganya. Bujur ya pian orang-orang yang bisi harta tuh. Adapun ilmu jar Sayyidina Ali, wal ilmu yahfadhu sahibahu, dan bermula ilmu itu jar Sayyidina Ali menjaga dan memelihara orang yang punya ilmu itu. Pian yang mengaji di sini nah, bila dapat ilmu itu bila pian kena tuha menjaga lawan diri pian kena, itu memelihara lawan pian. Jaka orang bahar itu madahkan bisi cakram, bisi rim cakram jaka muka dan belakang ya, kalau guribus lah amun bakajut di rem atau sumbalit sekalinya ya kah? Nah, bisi rem cakram kada gampangan. Jadi misalnya ini hal yang kada boleh, itu tak menagur kena ta ilmu nang pian kaji. Oh, aku bila misalnya kada ngerjakan sembahyang, oh kada boleh nah, ini wajib aku nah. Oh, aku misalnya hendak tegawi perbuatan ah ini kada boleh nah, aku belajar di sekolahan, pasti gitu ilmu itu menagurnya. Jujur. Itu ketiga aja Sayyidina Ali. Yang keempat, warabi'uha, dan yang keempat jar Sayyidina Ali, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Yang keempat ya kah? Idza matar rajulu, apabila telah meninggal dunia oleh seorang laki-laki nang beilmu. Ulang. Apabila telah meninggal seorang laki-laki, umum aja siapa aja. Ulang. Apabila telah meninggal seorang laki-laki, maka jar Sayyidina Ali, iya boko maluhu, maka tertinggal hartanya kada umpat ke liang lahat. Bujur. Adapun apa yo, bila orang beilmu, ilmunya umpat ke dalam liang lahatnya. Wal ilmu yadakhulu ma'ahul qabrat, dan ilmu jar Sayyidina Ali ya kah akan masuk bersama orang yang berilmu ke dalam kubur. Ini berapa banyak yang kita haul ini sekaligus haul ini nah. Ding sanak muallim kita, abuya kita, ding sanak abah sidina Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Hamdan Hasbullah, Kiai Haji Mahyuddin mengaji lawan guru sukumpul sini belajar Hamdan, Kiai Haji Masrani Hamdan kada sana nih hajar ninggalah al-maghfurlah ya. Kemudian seluruh keluarga sidin dikenang orang umpat ilmu tunangai ke dalam kubur. Pahamlah orang kada nang bakas guru juga kada itu orang menyambat bakas guru anu kada, sampai orang muallim guru itu dikenang orang. Itu Sayyidina Ali. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita salasah, mengantarkan orang yang meninggal dunia itu 3 macam jar Nabi kita. Perhatikan ya kah? Yatsba'ul mayyita salasah,
mengantarkan orang yang meninggal dunia itu jar Nabi kita 3 macam. Apa? Ahluhu, anak dan korobatnya dan keluarganya. Jur. Nah, kemudian wa maluhu dan hartanya jar Nabi kita yang kedua. Yang ketiga jar Nabi kita apa? Wa amaluhu dan amalnya. Lalu Nabi kita menyambung sabda sidin, jar sidin pae begini. Fayarji'usnani wa yabqa wahid, maka akan kembali jar Nabi kita 2 dari nang 3 tadi dan tertinggal 1. Yabqa ahluhu wa maluhu, tertinggal kada 4 masuk ke dalam liang lahat. Ahluhu keluarganya, korobatnya, wa maluhu dan hartanya, wa yabqa wahid dan tertinggal 1 yaitu amalnya. Jadi kita hidup di dunia ini kita cari nang akan menguntungkan kita kena di akhirat kelak. Nang mana kita bila masuk ke dalam liang lahat itu nah umpat jua lawan kita. Salah satunya apa tadi? Ilmu. Wabil khusus apa? Ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keempat. Al-Khamis atau Khamisu atau Al-Khamis di Sayyidina Ali, yang kelima ya Sayyidin. Ya kan? Al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafir. Harta itu ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa hasil, bisa didapatkan bagi orang yang beriman sempurna. Dan begitu juga harta itu bisa hasil, bisa didapatkan bagi orang yang kada Islam, kada beriman, orang kafir, orang musyrik. Betul. Di dalam satu riwayat Nabi kita bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia nang hina ini, man yuhibbu wa man la yuhib, kepada orang yang Allah Ta'ala ridhoi, itu orang yang beriman. Wa man la yuhib, dan Allah memberikan dunia ini kepada orang yang tidak Allah Ta'ala cintai, itu orang kafir. Illal ilma Nabi kita, kecuali ilmu. Faman a'tahu Allahul ilma, maka barang siapa Allah Ta'ala berikan lawan seseorang itu akan ilmu Allah, ilmu nang bujur-bujur dari Allah ya kah, nang mewarisakan takwa, yang mewarisakan takut, yang mengakibatkan kita introspeksi diri ya kah. Nah, faqad ahabbahullahu Nabi kita, maka orang itu sungguh dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya nalat ini al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafir, wal ilmu dan ilmu jadi Sayyidina Ali la yahsulu illa lil mu'min. Ilmu itu tak bakalan didapat kecuali bagi orang yang beriman. Keberapa tadi? Kelima. Ingat ya kalau kadang ngantukan kalau bukan pian lah. Mengantukan ya kah? Jangan ngantukan ya kah? Ken aja ngantukannya bila tuntung tausiah ulun je lah ngantukannya lah. Yang keenam ya Sayyidina Ali. Ya kah? Yang keenam. As-sadis yang keenam. Jami'un nasi yahtajuna ilal alim fi umuri dinihim. Seluruh masyarakat, seluruh manusia, mereka menghajatkan dan memerlukan kepada orang yang alim, kepada orang yang menguasai di bidang ilmu agama pada masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama mereka. Pian mulah masjid, pasti pian mencari imamnya. Imam tuh maulah nang kada alim, nang orang sembarangan aja ditunjuk, kada mau. Pian mulah masjid, ya kah otomatis diselenggarakan apa? Sembahyang fardu Jumat, nang jadi khotib dan imam masjid tuh kira-kira maulah orang nang kada alim kira-kira. Pian mendirikan sembahyang hari raya, nang mengimami sembahyang 2 hari raya tuh maulah orangnya kada alim. Pian hendak menikahkan anak, maulah nang menikahkan tuh orang nang kada tahu dengan rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah dan saksi nikah dan sigot nikah. Bujur kah? Mahajatkan orang alim kada? Mahajatkan orang alim. Ya kah? Nah, nang bahayanya ini ya kah, nang orang nang kada bi ilmu disuruh jadi imam. Ya kah? Disuruh jadi imam. Orang kada bi ilmu disuruh jadi imam, kada tahu sunnat hayat, kada tahu sunnat abad, kada tahu. Pas sembahyangan hari raya,
Sembahyang takbir pertama ingat aja 7. Nya sembahyang hari raya itu 75 takbirnya. Paham lah? 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua pas naik rakaat kedua rasa kalinya kada ingat takbir nang 5 kali di rakaat nang kedua langsung baca Fatihah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah aja aku kada ingat baca Fatihah ya kan. Sekalinya baca Fatihah sudah nih telangkahi kada ingat baca apa? Subhanallah walhamdulillah takbir tadi. Sunat hayat tadi bebulik misalnya Allahu akbar dia maka tahu nih sunat hayat ini kada boleh bila sudah masuk Fatihah kada boleh lagi diulang. Nah pada hukumnya sembahyangnya bisa bujur kah bisa ba'da talabbusi bil fardhi setelah inya talabbus mengerjakan rukun bebulik ke sunat hayat batal sembahyangnya. Amun orang kada beilmu tapi bisa bebulik tak. Tapi nengaran orang beilmu jadi imam walaupun makmum menagur bihmat subhanallah ya kan kada mau bebulik inya karena ilmu inya tahu itu sunat hayat bila diulang napa akan membatalkan sembahyang meninggalkan rukun untuk mengerjakan sunnah hayat. Coba buka pian pikihnya ya kan di sini banyak aja guru-guru nang ahli pikih nang alim-alim pikih banyak aja. Jadi jar Sayyidina Ali jami'un nasi yahtajuna ilal alimi fi umuri dinihim ya kah wala yahtajuna ila sahibil mali dan mereka orang-orang masyarakat itu mereka tidak menghajatkan pada perkara masalah agama mereka kepada orang yang banyak duit. Adalah pian bos-bos itu disuruh nikahkan jar anak ulun bos saya aja kawak pian ada pian ya kah adalah kira-kira nah kadada kemuliaan ilmu. Yang ketujuh jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya kah al ilmu yuqawwir rajula alal mururi al ilmu yuqawwir rajula al murura ala sirat. Ilmu itu menguatkan menahapkan seseorang yang berilmu itu akan melintasinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Pede ya kan pede napa yo melintasi jembatan Shiratal Mustaqim nahap ya kita orang alim tuh nyubarang kayak pian kita berjalan tuh nahap tuh ngeba bila hari kiamat. Nah itu orang alim nang gitu. Adapun apa wal malu yamna'uhu minhu. Adapun harta itu bisa menegah seseorang daripada melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Sekurang-kurangnya jurang baharin apa amun hak-hak harta tah kada dikeluarkan ya kah? Bentukah bekeraut ke jurang bahari tak? Nah bekeraut menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tasyakuran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kelebihan-kelebihan orang-orang yang mau menghafal Quran. Di dalam satu buah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadis marfu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana fastadhharahu." Barang siapa membaca Al-Quran, tekun belajar Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Fastadhharahu, kemudian mampu ia menghafal Al-Quran. Kawah hafalnya Quran, ya kah? Setelah hafal Quran, ya kah, baandak di dalam dadanya belajar ilmu fikihnya, belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu usul tafsir, belajar ilmu mustalah hadis, belajar nahwu sharaf, belajar mantik dan balaghahnya. Lalu tahu inya apa ayat yang membolehkannya, apa ayat yang melarangnya. Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Jar Nabi kita, kemudian orang yang hafal Al-Qur'an nanti setelah inya alim, setelah inya mengaji di pondok alim, lulus inya fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Kemudian menghalalkan ia apa yang dihalalkan Al-Quran. Oh ini ayat ya kan menerangkan masalah ini, misalnya masalah sembahyang digawinya, masalah zakat dikeluarkannya, masalah jual beli dengan cara antarodin dikerjakannya. Ya kalau ya kan bedagangnya bisa jual sekalinya. Hadang aja aku hendak bedagang, belajarnya bedagang ya. Oh ya kah, pedagang ini ada nengarannya penjual, ada pembeli.
ada barang nang didagangakan, ada duit nang kesan menukar barang nang didagangakan, ya kah? Ada nang ngarannya sigot ijab dan qabul. Ingatnya lawan sabda Nabi kita, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu. Belajar Bang di Muara Tapus ini, di pondok pesantren Muara Tapus ini, ingatnya ya kah? No, belajarnya kah? Ditanya jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usaha apa aja yang paling bagus dikerjakan seseorang? Lalu Nabi kita menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli biyadihi. Bekerjanya seorang dengan menggunakan tangannya, artinya dengan tetes paluhnya, seperti misalnya az-ziraah, bertani, berladang, as-sinaah yalah, belajar bertukangan, misalnya mengambil upah di sini, ya kah? Lalu jar Nabi kita, wa kullu bai'in mabrurin, dan tiap-tiap jual beli yang tidak ada unsur penipuan dan pengkhianatan. Pahamnya hadis Nabi kita itu. Belajar fikih pulang di Muara Tapus ini, faslun jar babul bai'i jar, ya kah? Al bai'u jar wa arkanul bai'i salasatun aqidun wa ma'qudun, ya kah? Wasighatun. Aqid jar terbahagi dua. Ada ngarannya ba'i, ada ngarannya mustari. Oh kada boleh lah jar mun aku bertutukar di warung ini mun kada ada urangnya lagi. Kada boleh hadangi urangnya dulu. Nah, ingatnya nih toh. Ya kah? Ada ngarannya ma'qud. Ma'qud itu ada ngarannya saman, ada ngarannya musman. Ada sighat, ya kah? Ada ngarannya ijab dan qabul. Kok kada mau panjer aku andak aja duit mun kada ada urangnya. Nah, dipakainya ngarannya. Lalu inya teringat hadis Nabi kita pas terbaca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tahunya berarti cara jual beli nang boleh nang kene, cara jual beli nang kada boleh kene. Sekalinya kawakah kita jar uhurupan baras, ikam barasnya sebelek jar, ya kah? Jurong kako, ya kah? Aku dua belek, artinya oh kada boleh ini riba, ya kah? Ini ngarannya ribal fadl, bukan ribal qarad, taharannya kah? Ribal fadl kada boleh. Wa harramar riba, Allah melarang riba, kada boleh. Kita salah satu di antara dua iwat ini ada belabih bila sama jenis, kada boleh. Kada boleh mun hendak sebelek aja kam. Nah, itu kan berkat ilmu kah, bujur kah? Bujur kada? Fa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Maka jar Nabi kita, orang nang hafal Quran nang kaini, nang berkriteria nang kaini, nang berstatus orangnya berkategori nang kaini, memakai apa yang dihalalkan Quran, menjauhi apa yang diharamkan Quran, ya kah? Napa jar Nabi kita, ada khalahullahul jannata, Allah Ta'ala masukkan akan itu orang ke dalam syurganya Allah, masuk surga bi ghairi hisab. Yang kedua jar Nabi kita, wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi, dan Allah Ta'ala izinkan dan Allah Ta'ala bolehkan itu orang yang hafal Quran, ya kah, memberikan syafaat pada 10 orang daripada keluarganya, yang mana keluarganya nih jar Nabi kita, kulluhum qad wajabat lahumun naru, keseluruhan nang 10 orang keluarganya ini sudah dipastikan masuk siksa api neraka. Tapi lantaran bisi anak nang hafal Quran, bisi keluarga nang hafal Quran, ulun memotivasi para bapak-bapak, ya kah, ibu-ibu yang bisi anak nang hafal Quran sini. Karena bisi anak tadi nang hafal Quran, cucu hafal Quran, maka Allah Ta'ala hindarkan nang ampun anak, nang ampun cucu daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, ya kah? Kawa menghafal Quran, kawa mengkaji ilmu agama, kawa istiqomah di dalam ilmu, ya kah? Ma'ajar, mudah-mudahan juga pulang kita kawa diistiqomahkan dalam ma'ajar. Pian nina melajari, murid-murid pian sebuting aja pian melajarkan al ilmu nurun, ya pian. Ilmu itu adalah cahaya. Ingatnya sampai Tuhan itu nah waras orang nih sembahyang terus, ya kah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pian lajari rukun sembahyang seterusnya. Seberapa inyata memakai ilmu nang dapat dari pian tuh dapat terus pahalanya, Pak. Pian tuh dapat terus pahalanya, wahai guru-guru yang mengajar di sini. Jar Nabi kita lawan Sayyidina Ali, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'ami. Demi Allah jar Nabi kita, wahai Ali bin Abi Thalib, Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk
ya kah, satu orang di antara umatku lewat perantara ikam melajari umatku baca Quran bisanya, ya kah, dilajari nahu sorof bisa, akhirnya memakai fikih, mengamalkan ilmunya. La yahdiyallahu bika rajulan khairul laka, lebih afdal bagi engkau, ya kah, min humurin na'ami, daripada bersedekahnya engkau, daripada mendonasikannya engkau, menyumbangkannya engkau, ya kah, akan harta-harta yang banyak. Artinya akan apa, humrin na'am, hewan-hewan ternak yang banyak. Unta tah nang banyak bener, nang berwarna merah kemerah-merahan, sapi tah nang berwarna kemerah-merahan, kambing tah berwarna kemerah-merahan, pian sedekahakan banyak jumlahnya 100 dia umpama, lebih bagus pian memberikan petunjuk lagi seseorang itu. Lebih abdol pahala pian melajari seorang laki-laki, seorang umat Nabi kita SAW melaluinya memakai ilmu agama. Mudah-mudahan kita para guru, ya kah, diberikan semangat untuk melajari anak didik kita, diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan. Amin Allahumma amin. Ya kah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehubungan kita dengan dekatnya bulan Ramadan, ya kah, maka sama-sama kita, ya kah, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama syarat taubat itu ada 3. Apabila hubungan antara hamba lawan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba aja lawan Allah Ta'ala itu ada 3. Pertama, ia berhenti total daripada maksiat. Yang kedua, ia menyesali atas perbuatan maksiat yang pernah ia kerjakan. Yang ketiga, apa? Bahwa bertekad di dalam hati bahwa tidak ingin lagi, ya kah, mengulang dosa yang pernah ia kerjakan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin pian lajarakan di sini mungkin kelas 3 wusto, atau kelas 1 wusto atau 2 wusto atau 3 wusto, ya kah? Apa bunyinya? Ya kah, qala ulama ujar. Jadi Imam Nawawi, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu la tata'allaqu, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Ini ada jenah hafal Riyadhus Shalihin sini, jujurlah. Ahaduha jar Nabi kita ayyuqli'a 'anil ma'siyah, wasani ayyandama 'ala fi'liha, wasalis ayyazima alla ya'uda ilaihi. Ya kalau minta kalau ba'azam di hati kada hendak mengulang lagi. Wa in kanatil ma'siyah dari Imam Nawawi, jikalau keadaan kesalahan dan kehilapan itu tata'allaqu bihaqqi adamin, berkaitan dengan manusia, falaha, ya kah, arba'atu syurutin, mempunyai 4 syarat. Hadhihi salasah, yang 3 ini dari Imam Nawawi. Kemudian yang keempat, kalau urusan lawan makhluk, wa ayyabra amin sahibiha, yalah, dan bahwa inya minta ridho, minta halal lawan orang yang pernah inya berbuat salah dan zalim kepadanya, ya kah. Nah, mudah-mudahan, ya kah, kita, ya kah, sebelum menjelang bulan Ramadan kawa bertaubat, ya kah, mengekalkan taubat kita, beristighfar, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dengan keadaan iman yang sempurna, dan kita mengakhiri bulan Ramadan dengan mendapatkan ibadah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari ulun. Jikalau ada khilaf dan salah, sekali lagi ulun minta ampun, minta ridho, minta halal. Mari kita tutup acara tausiah ulun ini dengan doa kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن
وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah oleh-Mu akan diri kami dengan hiasan Al-Quran, dan muliakanlah oleh-Mu akan kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan agungkanlah oleh kami akan keseluruhan dengan keagungan Al-Quran, dan pakaianilah oleh-Mu akan kami keseluruhan dengan pakaian Al-Quran, dan masukkanlah oleh-Mu akan kami semua ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran, dan selamatkan oleh-Mu akan kami keseluruhan dari setiap bala dunia dan azab akhirat dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan oleh-Mu Al-Quran bagi kami di dunia ini qarina, teman, dan jadikanlah oleh-Mu Al-Quran bagi kami di dalam kubur sebagai teman yang menenangkan, dan jadikan oleh-Mu akan Al-Quranul Karim di hari kiamat sebagai kitab yang memberikan syafaat kepada kami, dan jadikan oleh-Mu Al-Quran atas kami sebagai penerang manakala kami melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, dan jadikan oleh-Mu Al-Quran sebagai teman kami di dalam syurga-Mu, dan jadikan oleh-Mu kepada kami akan Al-Quranul Karim sebagai pembenteng dan penghijab dari siksa api neraka, dan membawa kepada kebaikan dan petunjuk kepada keseluruh kebaikan, dan menjadi imam dengan kemurahan Engkau wahai Allah ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan oleh-Mu hidayah kepada kami dengan hidayah Quran, dan selamatkan oleh-Mu akan kami dari siksa api neraka dengan kemuliaan Al-Quran, dan angkat oleh-Mu akan derajat kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan hapus oleh-Mu dari kesalahan-kesalahan kami dengan berkat bacaan Al-Quran. Wahai Allah yang maha luas karunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ulun menutup isi tausiah ulun minta ampun, minta ridho, minta halal jika ada khilaf di dalam penyampaian ulun. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa merayakan tasyakuran di tahun-tahun akan datang dengan keadaan sehat, afiat, dalam keadaan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Itu jadi ulun. Hadza minni wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.